Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zirla Ansyar sebagai moderator, Heldayanti sebagai pemateri ke-1, Maisyarah pemateri kedua, Muhammad Khalis Ajhari sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Taufik Saleh sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada kali ini. Pada pemateri dipersilahkan. Berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melangkahkan kaki satu per satu dengan teratur dan kecepatan yang normal, di mana pada saat melangkahkan salah satu kaki masih berjejak pada tanah. Ada macam-macam jalan. Yang pertama, jalan ke depan, yang kedua jalan ke belakang, dan yang ketiga jalan ke samping. Adapun cara berjalan, yang pertama dengan tumit, yang kedua dengan ujung kaki, dan yang ketiga dengan langkah pendek, yang keempat dengan langkah panjang. Adapun berlari. Berlari adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat dari kecepatan berjalan. Dan pada prosesnya, pada saat melangkahkan kaki secara bergantian, terdapat posisi di mana kaki tidak menyentuh tanah dalam waktu sesaat. Adapun macam-macam lari. Yang pertama, berlari ke depan, yang kedua berlari ke belakang, dan yang ketiga berlari ke samping. Cara berlari, yaitu yang pertama dengan langkah pendek dan yang kedua dengan langkah panjang. Selanjutnya saya akan meneruskan materi dari rekan saya Heldayanti mengenai melompat dan permainan sederhana. Melompat adalah gerakan yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Cara melakukan lompatan adalah dengan menekukkan kedua lutut dan kemudian menyentakkan tubuh dengan cepat ke atas dan badan dicondongkan ke arah depan. Adapun macam-macam lompatan. Yang pertama, lompatan ke depan, yang kedua, lompatan ke belakang, dan yang ketiga, lompatan ke samping. Ada juga cara melompat, yaitu satu, dengan satu kaki, dan yang kedua, dengan dua kaki. Selanjutnya, permainan sederhana, yaitu kucing dan tikus. Permainan anak tradisional ini membutuhkan dua anak untuk menjadi kucing dan tikus. Para pemain lain harus membentuk lingkaran dan mulai memutar memegang tangan. Pemain yang menjadi tikus berdiri di dalam lingkaran, sementara kucing berdiri di luar. Tujuan dari permainan ini agar tikus keluar dari lingkaran dan menghindari tertangkap oleh kucing. Meskipun kucing tidak bisa masuk ke lingkaran, mereka tetap bisa menarik tangan pemain yang menjadi tikus. Pemain yang membentuk lingkaran yang harus mencoba dan menjatuhkan kucing dan tikus dengan mengangkat tangan mereka supaya membiarkan tikus masuk dan keluar dari lingkaran. Jika tikus tertangkap, mereka akan berganti peran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Pada permainan kucing dan tikus terdapat gerak apa saja? Gerak jalan dan gerak lari. Untuk kucing, untuk tikus, gerak jalan dan gerak lari. Untuk pemain lain, gerak jalan. Permainan engklek. Permainan ini biasanya dimainkan sendiri atau bersama pemain lainnya. Untuk mengundi urutan pemain, dilakukan humpimpa atau suit. Untuk main engklek, permainan harus memiliki sebuah gaco, biasanya berupa potongan genteng
atau batu yang pipih. Gaco itu dilemparkan ke kotak pertama, lalu pemain melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco, lalu pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat dengan satu kaki. Sambil mengambil gaco, pemain lain harus melompat dengan satu kaki, maka pemain ini diberi nama eklek. Artinya melompat-lompat dengan satu kaki, tetapi ada juga yang menyebutnya pemain tapak gunung, sudamanda atau sondamanda. Selanjutnya pemain melemparkan gaco ke ruang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Kalau pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Bila berhasil mengambil, berarti satu pemain selesai. Pemain berhak mendapat satu kotak yang diberi tanda bintang dan tidak boleh diinjak oleh pemain lain. Pemain akan diganti dengan pemain lain bila gaco masuk ke kotak yang salah dan pemain menginjak batas-batas kotak yang lumayan sempit. Dalam permainan ini, pemenangnya adalah pemain yang memiliki bintang terbanyak. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan dari pemateri 3, yaitu Muhammad Haris Azhari, membuat gambar petak-petak di tanah atau lapangan dengan kapur. Adapun gambar-gambar petaknya ada beberapa macam seperti pesawat, gunung, dan kitiran baling-baling. Pada permainan engklek terdapat kombinasi gerak, yaitu gerak lempar dan gerak lompat. Permainan lompat tali. Lompat tali adalah sebuah permainan di mana satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang dikibas-kibaskan, sehingga kibasan tali tersebut melintasi bagian bawah kaki mereka dan atas kepala mereka. Terdapat berbagai jenis lompat tali yang meliputi gaya bebas tunggal, kecepatan tunggal, pasangan, kecepatan 3 orang, dan gaya bebas 3 orang. Sekian presentasi kita kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.